Hai boloku, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Arti. Akhirnya, salah satu efek terburuk dari keranjingan game online kembali terjadi. Kuyana Man, wanita berusia 44 tahun, ibu dari 4 orang anaknya yang tinggal di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat, harus kehilangan nyawa karena ulah putranya sendiri dengan cara yang ngeri. Hanya gegara gak dibeliin headset buat ngegame. Ini belum seberapa boloku. Jika kalian tahu kisahnya, kalian akan semakin dibuat terkejut. Kok bisa sih si anak melakukan hal senekat itu hanya karena hal yang sepertinya sepele? Nah, begini kisahnya. Kuyana Man, wanita berusia 44 tahun ini, tinggal di rumahnya di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat bersama suaminya, 2 orang anaknya, yaitu si sulung Brianna Moore, berusia 26 tahun, dan si anak bungsu, laki-laki berusia 10 tahun, yang namanya dirahasiakan dengan alasan usia, serta ibunda dari Kuyana, Luerita Man. Sementara, 2 orang anak Kuyana yang lain tidak sedang tinggal di rumah itu. Kuyana sendiri sehari-hari bekerja sebagai koordinator perawatan kesehatan dan dikenal sebagai ibu yang penyayang serta cukup religius, di mana dia juga aktif dalam kegiatan gereja. Putra bungsu Kuyana ini yang berusia 10 tahun yang tidak disebutkan namanya tadi, supaya lebih gampang kita sebut saja Tommy ya. Tommy ini nama samaran. Nah, si Tommy ini ternyata sejak kecil sudah teridentifikasi menderita kelainan mental. Ia akan mudah sekali marah sampai ngamuk, bahkan beberapa kali pernah melakukan hal-hal yang membahayakan orang-orang di sekitarnya. Diceritakan pernah suatu hari, si Tommy memegang ekor anjing peliharaan mereka, lalu mengangkat dan memutarnya terus-menerus hingga si guguk menjerit kesakitan. Selain itu, pernah juga kira-kira 6 bulan yang lalu, ia mengisi balon dengan cairan yang mudah terbakar, lalu disulutnya. Alhasil, karpet di rumah itu ikut tersulut, termasuk beberapa furniture di ruang tamu mereka. Namun, beruntungnya, keluarga segera mengetahui aksi tersebut dan berhasil dipadamkan sebelum semakin merembet kemana-mana. Tommy juga sering berkata kepada keluarganya bahwa ia punya 5 orang teman yang sering kali mengajaknya ngobrol dan sering menyuruh ia melakukan hal-hal yang tak terduga dan berbahaya tadi itu. 5 teman yang dimaksud, menurut Tommy, 2 di antaranya adalah 2 gadis kembar, seorang wanita tua dan 2 orang pria yang jahat, kata si Tommy. Menurut Tommy lagi, 2 gadis kembar itulah yang sering menyuruhnya melakukan hal-hal aneh dengan tiba-tiba dan tanpa bisa dilawan. Jadi, saat disuruh melakukan sesuatu oleh teman-teman khayalannya, Tommy nggak bisa menolak. Biasanya, menurut keluarganya, menjelang pagi hari antara pukul 4 pagi hingga 6 pagi, si bungsu Tommy akan semakin aneh. Ia sering tiba-tiba bangun, lalu mengatakan dengan suara lantang bahwa ada yang terus membisikinya dan menyuruhnya melakukan sesuatu. Karena gangguan suara-suara itulah, ia juga sering mengalami gangguan tidur. Seumur hidupnya, ia terus berjuang dengan kondisi mental yang memprihatinkan. Karena hal itu pula, ia harus mendapat pengawasan ekstra di sekolahnya. Karena kondisinya itu pula, ia juga sering diajak teman-teman sekolahnya, dan hal itu tentu saja memperparah emosinya. Setiap hari, orang tuanya akan rutin menghubungi sekolahnya untuk menanyakan apakah hari itu Tommy berulah atau tidak. Kuyana dan keluarga telah rutin membawa si bungsu Tommy kepada seorang terapis untuk membantu sakit yang dideritanya, karena mereka juga khawatir dengan semua kelakuannya yang kadang membahayakan orang di sekitarnya. Bahkan, seorang ahli terapisnya menyarankan kepada Kuyana agar dipasang kamera pengawas di rumah mereka. Itu dilakukan sebagai antisipasi saja kalau terjadi hal yang tak diinginkan yang dilakukan oleh si bungsu Tommy.
Tommy, yang gemar sekali bermain game online ini, meminta kepada sang ibu untuk dibelikan Oculus Virtual Headset dari Amazon. Oculus Virtual Headset ini merupakan headset reality yang kalau dipakai buat ngegame bisa kayak tampak nyata gitulah boloku. Jadi akan lebih seru katanya. Tapi si ibu nggak mau beli ini ceritanya karena alasannya harganya yang memang cukup mahal. Harga dari headset tersebut kalau dirupiahkan mulai kisaran jutaan sampai puluhan juta rupiah lah, tergantung tipenya. Nah, itu kan memang mahal ya. Karena itulah Kuyana, sang ibu, tidak mau menuruti untuk membelikan headset tersebut. Hingga tibalah pada Senin pagi 21 November 2022, sekitar pukul 6 pagi, Kuyana, seperti biasa, membangunkan Tommy untuk bersiap pergi ke sekolahnya. Setelahnya, sang ibu pergi ke ruang bawah tanah untuk mencuci pakaian seperti biasa. Setelah itu, tak lama kemudian, Tommy dengan suara sangat keras, ia marah dan mengatakan ia marah kepada sang ibu karena ia telah membangunkannya 30 menit lebih awal, yakni pada jam 6 pagi hari itu. Padahal seharusnya ia bangun jam 6.30. Setelah mengatakan hal itu, Tommy lalu masuk ke dalam kamar orang tuanya dan selang beberapa menit kemudian ia menuju ke ruang bawah tanah tempat sang ibu biasa mencuci baju. Di ruang bawah tanah, Kuyana yang sedang sibuk mencuci awalnya tidak menyadari kedatangan putranya tersebut. Hingga saat Tommy tiba-tiba mendekat dan mengarahkan senpi yang di tangannya ke arah si ibu dengan jarak kurang lebih 3 kaki, lalu mendornya tepat pada mata sebelah kanannya, bablas hingga kepala belakangnya. Beberapa detik sebelumnya, Kuyana yang terkejut sempat mengatakan pada putranya itu, "Bagaimana kamu bisa mendapatkan itu? Tolong letakkan sayang," ucap Kuyana dengan gemetar berusaha membujuk putranya agar meletakkan benda yang dibawanya. Namun, yang dilakukan Tommy justru sebaliknya. Seketika itu pula, ibu dari 4 anak tersebut roboh tak bergerak lagi tepat pada pukul 6.50 pagi hari itu. Tommy yang melihat hal ini lalu naik ke lantai 2 menuju kamar Brianna, kakak perempuannya, dan mengatakan bahwa mungkin ibu mereka telah tiada. Brianna yang terkejut lalu memberitahukan dengan panik pada sang ayah serta neneknya tentang apa yang dikatakan adiknya tadi. Segera mereka memastikan dengan mendatangi Kuyana di lantai bawah tanah dan benar saja, wanita malang itu sudah benar-benar tiada. Brianna Moore, putri sulung Kuyana, segera menghubungi 911 untuk meminta bantuan. Dari penuturan si bungsu Tommy, awalnya petugas polisi Milwaukee memutuskan peristiwa tersebut merupakan suatu kejadian yang tak sengaja di mana seorang bocah sedang bermain senpi dan tak sengaja mengenai sang ibu. Karena alasan usianya, hari itu juga Tommy diizinkan tetap tinggal di rumahnya bersama keluarga. Keesokan harinya, tanggal 22 November, tantenya yang bernama Sharonda Reid, adik dari Kuyana, menghubungi petugas lalu menyampaikan kekhawatirannya tentang apa yang dialami Kuyana, kakaknya. Menurut penuturan Reid, sore hari pada tanggal 21 November setelah Kuyana dipastikan telah tiada, si tante ini datang ke rumah keluarga Kuyana bermaksud untuk menjemput Tommy dan keluarga lainnya. Rencananya, mereka semua sementara waktu akan tinggal di rumah Reid sambil mengurus pemakaman Kuyana. Ya mungkin karena kejadiannya di rumah itu, takutnya ada semacam trauma gitu ya boloku. Nah saat itu, si tante menanyakan pada Tommy di mana kunci rumah disimpan. Kemudian, Tommy mengambilnya dari dalam kamarnya dan mengatakan pada si tante bahwa dia telah menyembunyikan kunci itu dari sang ibu. Dalam satu set kunci tersebut,
terdapat satu kunci kecil yang dia ketahui merupakan kunci brankas milik Kuyana di mana ia menyimpan barang berharganya termasuk senpi yang menyebabkan Kuyana pergi selamanya. Kepada tantenya, Tommy mengatakan bahwa sebenarnya ia sengaja mengarahkan benda itu kepada sang ibu, bukan ketidaksengajaan seperti yang dikatakannya pada petugas sehari sebelumnya. Selain keterangan dari Ray, keterangan dari Brianna, kakak perempuan Tommy, juga mengejutkan. Brianna mengatakan, pagi hari, tanggal 22 November 2022, tepatnya keesokan harinya setelah si ibu meninggal, adiknya itu tidak menangis sama sekali dan tidak menunjukkan penyesalan setelah apa yang terjadi pada sang ibu. Adik laki-lakinya itu mengatakan, "Saya sangat menyesal atas apa yang terjadi dan saya minta maaf karena telah menghabisinya," ucapnya dengan acuh. Jadi gini, Tommy itu mengucapkan kata menyesal, tapi mimik wajahnya seperti tidak ada penyesalan, santai aja gitu. Setelahnya, Tommy bertanya pada nenek dan kakak perempuannya itu, apakah paket pesanannya yang dari Amazon sudah tiba? Karena ternyata boloku, Tommy sehari setelah si ibu tiada, sengaja menggunakan akun Amazon milik ibunya untuk memesan virtual headset yang diinginkannya itu. Karena mendengar ucapan dan melihat tingkah Tommy itulah, keluarga sepakat untuk kembali menghubungi 911 dan mengatakan kepada petugas, sepertinya itu bukanlah kecelakaan, Pak. Saat petugas kembali menanyai bocil ini, akhirnya Tommy mengakui dengan jelas apa yang sebenarnya telah terjadi. Ia menuturkan bahwa ia merasa sangat kesal karena sang ibu menolak membelikannya virtual headset yang diinginkannya dengan alasan harganya yang mahal. Sore, pada tanggal 20 November, ia dengan sengaja mengambil kunci brankas lalu menyembunyikannya. Tiba keesokan harinya, 21 November pagi, ia bertambah kesal dan sangat marah ketika si ibu membangunkannya lebih awal. Dan menurutnya, teman khayalannya yakni gadis kembar dan wanita tua terus menyuruhnya untuk melakukan sesuatu pada sang ibu. Karena itulah, ia lalu membuka brankas mengambil senpi dan menyusul ke ruang bawah tanah tempat si ibu biasa mencuci baju. Kemudian ia sengaja berjalan di depan sang ibu untuk menakut-nakutinya. Dan begitu jarak sekitar 3 kaki darinya, ia mengarahkan benda yang dibawanya ke wajah sebelah kanan Kuyana. Setelahnya, Tommy mengaku menyembunyikan benda itu di dalam lemari ruang tamu, lalu segera membangunkan Brianna, kakak perempuannya, dan memberitahunya bahwa sang ibu sepertinya telah tiada. Pengakuan si putra bungsu berusia 10 tahun ini sungguh sangat mengejutkan ya. Gegara hobi main game dan menginginkan virtual headset yang menurutnya akan lebih asik untuk ngegame. Ia sampai lakukan hal semengerikan itu. Apalagi dengan latar belakang mentalnya yang memang kurang stabil. Nah, sampai sini mulai muncul pertanyaan nih boloku. Lah, katanya kan ada kamera pengawas di rumah mereka ya kan? Yang tadi disarankan sama ahli terapisnya si Tommy. Ya memang benar boloku, sudah terpasang kamera itu sebenarnya. Tapi ternyata saat kejadian ada seseorang yang sebelumnya telah dengan sengaja melepas atau memutus kabel ke kamera tersebut. Ya jelas saja tidak berfungsi saat ada kejadian itu. Dan sepertinya itu juga dilakukan si bungsu untuk melancarkan aksinya. Wah, ngeri ya kelakuannya, bocil loh ini. Bocil tersebut didakwa dengan tuduhan pembunuhan sembrono tingkat pertama dan saat ini ditahan dengan jaminan sebesar 50.000 US dollar dan jika dia terbukti bersalah, kemungkinan besar ia bisa menghadapi 60 tahun kurungan. Dia dijadwalkan akan kembali ke pengadilan pada minggu depan. Intinya, ia akan diadili sebagai orang dewasa dan saat ini berada di tahanan remaja. Sementara itu, Kuyana Man, sang ibu, akan dimakamkan pada hari Jumat lusa ini.
RIP untuk Kweana Man. Nah boloku, semoga kisah ini bisa kita ambil pembelajaran dan hikmahnya. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Jaga diri kalian, see you, wassalamualaikum.